bisa mengalami pecah ketuban. Yang kedua, fase aktif. Dalam serviks melebar 4-7 cm, kontraksi lebih kuat, sering, dan teratur. Wajah janin mulai menghadap ke sektum ibu. Yang ketiga, fase transisi. Dengan melebarnya serviks 7-10 cm, kontraksi semakin kuat dan terus-menerus. Yang terakhir, pembukaan ke-10. Saatnya janin sudah siap dilahirkan dan menetap di dunia. Dengan ibu yang mengejan hingga janin keluar sepenuhnya dari rahim. Lanjut ke involusi uteri, yaitu proses rahim yang membesar akan kembali ke ukuran semula sebelum hamil. Di hari ke-1, fungsi uteri berada di atas pusar, rahim akan terasa keras. Lalu di hari kedua, fundus uteri akan turun sekitar 1-2 cm. Lalu di hari ketiga sampai hari ke-6, rahim masih terasa cukup keras. Lalu di hari ke-7 dan hari ke-8, rahim terasa lebih lunak. Di hari ke-9, fundus uteri sudah tidak teraba. Rahim semakin mengecil dan mengeras, semakin ke ukuran semula sebelum hamil. Lalu ini ada tahap darah nifas. Yang pertama ada lochia rubra. Berlangsung 1-3 hari, warna merah kehitaman, darah keluar bersamaan dengan sisa jaringan plasenta, lanugo, dan meconium. Yang kedua ada lochia sanguinenta. Berlangsung 3-7 hari, warna merah muda, darah keluar bercampur dengan lendir. Lalu ada lochia serosa. Berlangsung 7-14 hari, warna kuning kecoklatan, darah keluar mengandung sisa hormon dan sel darah putih. Lalu yang terakhir ada lochia alba. Berlangsung di hari ke-14, warna sudah putih bening, tahap pemulihan, mengandung serabut lendir atau serviks dan serabut jaringan yang mati. Lalu ini adalah bagian payudara. Yang pertama, dinding toraks yang berfungsi untuk dinding dada yang berada di belakang jaringan payudara. Lalu ada otot dada, berfungsi sebagai bentuknya otot yang terletak di bawah jaringan payudara dan memberikan dukungan pada payudara. Lalu ada bagian kulit. Bagian kulit ini berfungsi sebagai lapisan terluar payudara yang melindungi jaringan di dalamnya. Lanjut ada jaringan adiposa yang berfungsi sebagai jaringan lemak yang memberi bentuk dan ukuran pada payudara. Lalu ada aresla, merupakan bagian gelap di sekitar puting susu yang memiliki kelenjar Montgomery yang menghasilkan minyak untuk menjaga kelembapan puting. Lalu ada bagian puting. Bagian ini yang menonjol di tengah-tengah areola, memiliki saluran-saluran yang terhubung di dalam kelenjar susu. Lalu ada bagian saluran susu, saluran-saluran yang membawa susu dari kelenjar susu ke puting. Lalu ada lobus, merupakan kumpulan kelenjar susu yang menghasilkan susu terdiri atas 15-20 lobus setiap payudara. Nah, lalu ada mekanisme kerja prolaktin dan oksitosis saat ibu menyusui. Rangsangan awal ketika bayi menghisap satu puting, saraf pada puting mengirimkan sinyal ke otak, tepatnya pada hipotalamus. Lalu fungsi hipotalamus adalah hormon estrogen yang dikirimkan sinyal ke kelenjar pituitari anterior untuk menghasilkan hormon prolaktin. Di dalam ASI terdapat beberapa hal seperti duktus, sel alveoli, sel otot, dan kelenjar susu.